Halo teman-teman semuanya, selamat datang di materi selanjutnya terkait overview of fast commerce system arsitektur. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang fast commerce, yaitu project yang akan kita buat selama course ini kalian pelajari. Jadi dari awal course ini sampai akhir course ini, kita akan membuat suatu sistem fast commerce. Nanti akan terdapat beberapa service yang akan kita build, di mana nanti setiap service ini mempunyai role-nya masing-masing, dan juga bagaimana teman-teman bisa membuild arsitektur atau microservice arsitektur untuk tiap-tiap service bisa saling berkomunikasi. Oke, sedikit introduction tentang project yang akan kita gunakan atau kita buat. Jadi Fast Commerce System itu merupakan large-scale e-commerce platform yang didesain untuk handle high traffic, real-time processing, and concurrent operation. Jadi kita akan membuat suatu sistem e-commerce yang dia tuh large scale, yang didesain untuk handle high traffic. Sesuai dengan judul course kita kan akan membuat suatu sistem yang high traffic, lalu memproses secara real time dan concurrent. Nah, sistemnya itu akan dioptimize untuk flash sale. Jadi ntar demonya kita akan coba ketika sistem kita menghandle flash sale. Dengan ada multiple service yang menghandling different aspek dari e-commerce flow. Di mana arsitekturnya ini nanti didesain untuk provide high availability, scalability, dan fault tolerance. Ada berbagai komponen yang berhubungan dengan sistem kita. Yang pertama adalah user service, di mana user service ini akan menjadi satu service pribadi atau satu microservice, di mana dia bertugas untuk menghandle functionality terkait user, seperti registration, authentication, dan user management. Lalu ada order service, di mana order service ini akan memanage entire order lifecycle, seperti order creation, lalu payment processing, dan order status update. Lalu ada inventory service atau product service, di mana dia memanage product stock, including checking availability-nya, reserve stock-nya, lalu misalnya ada back order atau ada order yang di-cancel. Lalu ada dynamic pricing service, di mana dia akan memanage product pricing, including dynamic pricing rule, discount, dan promotion offer. Lalu selain 4 service ini, jadi ada 4 microservice yang akan kita build, yaitu user service, order service, inventory service, dan dynamic pricing service. 4 microservice arsitektur ini, atau 4 microservice ini, kita juga akan membuild Redis caching, di mana Redis caching ini akan kita pakai untuk catch frequently access data, yang tujuannya adalah untuk reduce load ke database. Jadi kita akan implement caching mechanism pada beberapa service yang akan kita buat. Lalu kita juga akan membangun concurrent operation kan. Nah, concurrent operation di Golang itu akan dihandle dengan goroutine dan channel. Di mana goroutine dan channel ini akan leverage concurrent execution dari tiap-tiap task untuk misalnya checking product stock, retrieving pricing, dan improve system performance-nya. Selain itu kita akan bikin sistem yang real time processing-nya. Jadi kita juga nanti akan membuild menggunakan Kafka juga dengan konsep producer dan consumer pastinya. Nah, ini sedikit arsitektur diagram yang akan kita buat di sini. Jadi pertama adalah ada beberapa services yang akan kita build. Pertama ada si product catalog service, order service, pricing service, dan juga user management service. Nah, di sini akan ada multiple instance. Artinya kita akan build atau deploy service ini pada 3 buah instance. Kenapa? Karena di real case-nya, ketika kita membuat suatu sistem yang handle high traffic, maka kita butuh dari lebih dari 1 instance. Nah, itu namanya konsep microservice-nya, di mana kita bisa deploy multiple instance untuk meringankan load dari traffic-nya. Nah, setiap instance akan connect ke dalam database,
Oke, kita akan pakai SQL. Nah, nanti untuk di order service, kita akan build dengan teknik sharding. Nah, teman-teman bisa pelajarin dan teman-teman bisa lihat video course-nya terkait teknik sharding pada DB-nya. Lalu nanti akan connect ke cache dan ada Kafka cluster juga untuk menghubungi produser dan konsumernya. Oke, jadi kita akan build ini menggunakan Golang dan deploy-nya menggunakan AWS. Ada key fitur dari Fast Commerce System. Pertama tadi di microservice based architecture. Jadi Fast Commerce System yang akan kita buat itu dibuat menggunakan microservice, di mana setiap service itu akan handling specific functionality. Misalnya kayak user service, dia akan manage user related activity. Order service, dia akan handle creation and management order. Inventory akan cek product availability dan manage stock. Lalu dynamic pricing untuk handle real-time pricing calculation, including discount and markup. Each service itu akan jadi independent. That's why kita call sebagai microservice. Supaya apa? Supaya bisa scalability dan fault tolerance. Jadi kalau example-nya, let's say inventory service ini bisa di-scale independent dari order service untuk handle spike di traffic during sales. Jadi kita nggak perlu, let's say order service mau kita upscale gitu kan. Sedangkan inventory nggak butuh. Jadi kita cukup nge-upscale si order service aja. Inventory service tidak akan terpengaruh. That's why microservice digunakan supaya kita bisa allowing scalability yang lebih baik lagi dan fault tolerance pastinya. Selain itu kita juga menerapkan concurrency konsep dengan coroutine dan channel. Dimana mungkin buat teman-teman yang masih belum familiar, coroutine ini dipakai untuk concurrency pada Golang. Dimana dia bisa perform multiple task secara concurrent. Nah, case-nya nanti di sini kita akan membuat checking product stock dan fetching pricing dari multiple product pada satu order menggunakan konsep coroutine secara concurrent. Lalu biasanya kalau kita bicara concurrency atau coroutine, kita juga kenal channel. Di mana channel di sini dipakai untuk synchronize data dari setiap coroutine yang dioperasikan. Supaya apa? Supaya main thread dari prosesnya itu akan menerima result only after semua task itu complete. Tujuannya apa kita pakai concurrency? Pertama kita adalah meningkatkan performance karena reduce wait times. Ketika ada multiple product misalnya, kita butuh cek availability dan price-nya misalnya. Nah itu kan kita nggak perlu menunggu satu produk baru misalnya produk lainnya gitu kan. Itu akan jadi lebih lama. Makanya kita butuh untuk melakukan prosesnya secara asinkronus atau secara concurrent. Lalu kita juga ada caching nanti kan, caching dengan Redis. Dimana nanti di situ ada user data juga yang kita akan cache, lalu ada product availability dan pricing juga akan kita cache. Lalu ada scalability dan load balancing. Ntar kita akan coba belajar bagaimana kita melakukan horizontal scaling, lalu bagaimana kita ada load balancing juga. Dan di bagian database optimization, di sini kita akan membahas juga terkait bagaimana kita mau optimize query nantinya. Seperti kita bikin indexing, query caching-nya, gimana pakai join yang efisien. Lalu kita juga akan belajar terkait database sharding, di mana kita distributed data pada multiple database atau server. Supaya apa? Supaya kita bisa menghandle dataset yang besar dan mengimprove performance dari aplikasi kita. Lalu ada juga error handling dan logging, di mana error handling ini akan bertindak untuk kita mencatat errornya dan melakukan logging. Kita akan pakai untuk di sistem menggunakan Zerolog. Dan untuk motornya kita akan coba di Amazon juga nanti untuk ngecek loggingnya. Nah flow-nya gimana? Flow-nya itu kita punya user service yang menghandle registration dan login untuk dapetin JWT token. Nah JWT token ini akan kita bawa-bawa ke setiap service. Misalnya ke order, ke inventory, ke pricing, kita akan bawa token ini. Order creation itu akan dilakukan via order service, di mana dia akan menerima order data, lalu dia akan mengecek ke inventory service dan dynamic pricing untuk dapetin availability dari produknya, dan juga latest pricing, diskon, dan markup dari produknya.
Kalau misalnya semuanya sudah confirm gitu kan, pricingnya confirm, availability-nya confirm, baru ordernya akan di-create. Lalu stoknya akan di-reserve. Nah, ketika ordernya di-create, nanti order creation ini akan publish data juga. Tujuannya apa? Biar ada yang listen dan melakukan pengurangan stok. Nah, inventory management ini akan listen order event datanya tadi untuk mengupdate stoknya secara real time gitu. Misalnya dia listen ada order created, maka dia akan ngurangin stoknya gitu kan. Let's say ada order cancelled, maka dia akan mengembalikan stoknya. Jadi secara real time. Juga kita punya dynamic pricing, di mana dynamic pricing ini akan apply real time pricing rule based on market condition, demand, dan other faktor. Kita akan coba bikin dengan beberapa kondisi sederhana aja untuk teman-teman bisa dapat bayangan bagaimana nge-build si dynamic pricing ini. Nah, teknologi yang kita pakai di sini adalah Golang. Kita pakai Golang. Lalu kita pakai MySQL juga. Tapi sepertinya kita tidak menggunakan ORM supaya kita pakai sintak dari SQL langsung aja. Lalu ada Redis. Kita pakai MySQL, Docker, dan Kafka juga. Nah, conclusionnya, kita akan membangun suatu sistem fast commerce yang didesain untuk dia bisa scalable, efisien, dan juga capable untuk handling high traffic e-commerce event, misalnya flash sale. Dengan kita leverage concurrency, caching, microservice architecture, supaya sistem kita itu bisa high availability, fault tolerance, dan improve performance under heavy load. Jadi, gak sabar kan? Kita akan bikin apa? Jadi, kita akan bikin suatu sistem yang sangat-sangat menarik banget. Dan di sini adalah sistem yang sudah end-to-end. Teman-teman belajar gak cuman hanya membuat API server sederhana, tapi bagaimana membuat suatu server API, suatu server web yang bisa menghandle secara end-to-end high traffic system. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Harusnya ini menjadi video yang membuat teman-teman excited, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, setidaknya punya basic bagaimana membuat high traffic system. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Happy coding dan semangat belajar. Thank you semuanya.